Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai perbedaan penggunaan mode 4x4 antara Pajero Sport yang tipe GLX 4x4 manual dengan mobil Pajero Sport yang tipe Takar Ultimate 4x4 otomatis. Nah, untuk detailnya langsung saja. Di sini untuk yang pertama kita menggunakan mobil Pajero Sport yang tipe GLX 4x4 manual. Saat pertama kali dinyalakan, biasanya untuk modenya langsung ke 4x2 terlebih dahulu. Jadi utamanya di sini ada indikatornya. Kalau indikator seperti ini berarti tandanya menggunakan mode 4x2 atau mode penggerak roda belakang. Nah, untuk mobil Pajero Sport yang tipe GLX ini mode 4x4-nya menggunakan model tuas. Jadi untuk rinciannya yang paling ujung ini adalah mode 2H atau mode 4x2. Nah, untuk lokasi tuasnya ada di bagian ujung. Jadi kalau yang paling bawah ini adalah mode 4x2 atau di sini keterangannya 2H. Kalau mau diubah menjadi mode 4x4, caranya tinggal didorong ke depan. Nah, tinggal didorong seperti ini, maka modenya akan berubah menjadi 4H atau 4x4. Tapi 4x4-nya ini 4x4 standar. Nah, nanti kalau sudah digeser seperti ini menuju ke 4H, nanti indikatornya akan berubah. Dari yang tadinya penggeraknya hanya belakang, akan berubah menjadi penggerak belakang dan juga penggerak depan. Ini biasanya digunakan untuk jalur-jalur yang terbilang cukup sedang. Kalau untuk jalur biasa seperti jalan raya dan sejenisnya, maka sebaiknya tetap menggunakan 4x2 biasa saja. Nah, dari mode 2H, 4H, kemudian di atasnya ada lagi 4HLC. Mode 4HLC ini untuk lokasinya didorong lagi ke depan. Terkadang kesalahan penggunaan pemula ada yang digeser ke kanan karena di bagian keterangannya agak sedikit ke kanan. Nah, untuk prakteknya sebenarnya kita tidak perlu menggeser ke kanan, cukup dorong ke depan seperti ini. Karena tuasnya akan menggeser ke kanan dengan sendirinya. Nah, kita ulangi sekali lagi. Jadi tinggal kita dorong ke depan seperti ini, tidak perlu digeser kanan kiri. Maka di sini sudah berubah menjadi 4HLC. 4HLC ini artinya mode 4x4, tetapi gardanya ngelok. Nah, ini masih bisa digunakan untuk kecepatan yang agak tinggi. Ini biasanya digunakan untuk jalanan yang menanjak tajam atau jalanan yang licin. Jadi untuk pergerakan antara roda belakang dengan roda depannya dapat sama, ini menghindari slip. Nah, kemudian dari 2H sudah, 4H sudah, 4HLC sudah. Berikutnya ke depan lagi. Kalau yang bagian paling depan ini ada 4LLC. 4LLC ini untuk medan yang sangat berat, misalnya daerah bebatuan atau jalur berlumpur. Nah, kalau 4LLC ini di sini kita harus memposisikan posisi transmisi dalam posisi netral, kemudian mobil harus berhenti, kemudian tuasnya harus kita tekan ke bawah, baru kita dorong ke depan. Nah, baru mode 4x4-nya dapat bekerja secara optimal atau 4LLC. Jadi untuk 4x4-nya ngelok, kemudian untuk rasio giginya juga rasio gigi rendah. Ini biasanya digunakan untuk medan-medan yang terjal dan juga berat. Nah, untuk mode 4HLC dan juga 4LLC ini indikatornya sama. Jadi untuk bannya sama-sama menyala semua, kemudian central locknya juga menyala. Lalu ada keterangan 4L, artinya ini posisi 4LLC. Ini untuk membedakan antara 4HLC dengan 4LLC. Jadi kalau medan yang sangat berat, posisikan di 4LLC. Tapi kalau mode yang sedang di 4HLC, yaitu mode licin. Kemudian kalau mode sedang di 4H. Lalu kalau mode biasa di jalan raya di mode 2H. Untuk majunya kita ulang sekali lagi, ini 4H, ini 4HLC, kemudian tekan baru menuju ke 4LLC. Nah, kurang lebih itulah cara penggunaan untuk tuas mode 4x4 yang ada di mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe GLX. Nah, indikatornya juga berubah, ini untuk 4LLC karena menyala indikator 4L, kalau ini 4HLC karena central locknya menyala tapi 4L-nya mati. Kemudian kalau ditarik lagi, nah ini untuk yang bagian tengah lampu kuningnya akan mati, artinya ini 4x4 standar. Baru kalau tarik lagi ini menjadi 4x2. Nah, itu tadi untuk yang GLX. Dari GLX sekarang kita akan berpindah menuju ke Pajero Sport yang tipe Takar Ultimate karena transmisi matic. Nah, sekarang kita sudah berada di mobil Mitsubishi Pajero Sport yang tipe Takar Ultimate 4x4. Ini sedikit berbeda untuk mode 4x4-nya, tapi sebenarnya untuk cara kerjanya tetap sama. Bedanya kalau untuk yang 4x4 manual tadi, mode 4x4-nya menggunakan tuas. Nah, kalau yang ini menggunakan mode knob. Untuk pilihannya sebenarnya sama, mulai dari yang 2H ini untuk 4x2 standar, kemudian digeser lagi tinggal diputar, ini lebih simpel, ini 4x4 standar. Kemudian kalau kita geser lagi menjadi 4HLC atau 4x4 tapi mode yang sedang atau biasanya digunakan untuk jalur yang licin, ini juga sama. Nanti indikatornya akan terlihat, ini di sini keterangannya 4H. Kemudian kalau kita putar knobnya sedikit menuju ke 4HLC, nanti untuk indikator keterangannya akan berubah. Nah, jadi lebih simpel. Kalau yang tadi harus didorong, kalau ini cukup dengan menggunakan jari seperti ini sudah berubah dari 4H ke 4HLC. Nah, kalau sudah posisi ini,
Kemudian bisa kita cek di sini indikatornya berubah menjadi 4 HLC. Dan terakhir kalau menuju ke 4 LLC di sini sama, harus kondisi berhenti juga, berhenti dulu, posisi netral baru dipindahkan ke 4 LLC sambil tadi knobnya harus ditekan dulu. Untuk cara kerjanya kurang lebih sama, yang membedakan hanya mode perpindahannya saja. Nah, kurang lebih itulah untuk perbedaan antara mode 4x4 yang Pajero Sport tipe GLX dengan Pajero Sport yang tipe Dakar Ultimate. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro. Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.